Mengapa si narsistik suka bermain sebagai korban? Meskipun si narsistik memiliki kompleks superioritas, tapi mereka suka untuk bermain sebagai korban. Hal ini terutama berlaku untuk si narsistik terselubung, covert narcissist. Bermain sebagai korban terasa nyaman bagi mereka karena sejumlah alasan. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh mereka dari bermain sebagai korban. 1. Aku spesial. Si narsistik percaya bahwa mereka istimewa. Sementara mereka membual tentang kekayaan, kesuksesan, dan lain-lain, mereka juga membual tentang penyakit, kemiskinan, dan situasi malang lainnya. Aku sakit lebih parah darimu. Atau aku lebih miskin darimu. Banyak narsistik yang ingin sakit. Mereka suka terlihat sakit, tidak senang jika Anda mengatakan mereka terlihat baik-baik saja. Tetapi mereka benci ketika orang lain sakit. Itu adalah area mereka. Terkadang mereka bertindak seolah-olah mereka tidak percaya Anda sakit. Atau mereka menyatakan bahwa mereka lebih sakit daripada Anda. Ya, mereka bahkan bersaing untuk siapa yang paling sakit. Itu karena mereka merasa terancam. Penyakit Anda mengancam status khusus mereka. Mereka ingin menjadi orang yang menjadi pusat perhatian setiap saat. Mereka ingin semua orang berkumpul sambil berkata, "Kasihan kamu." 2. Alat kontrol. Si narsistik sering berperan sebagai korban untuk mengendalikan orang. Mereka senang jika orang merasa kasihan pada mereka. Yang klasik adalah ketika mereka bermain pada penyakit mental atau fisik untuk mendapatkan perhatian. Kamu harus datang dan membantuku sekarang. Aku merasa sangat sakit. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Orang tua narsistik bisa berpura-pura sakit-sakitan. Kamu tidak akan membantu ibumu yang tua dan lemah ini. Si narsistik merasakan ketika Anda merasa tidak enak jika tidak membantu mereka. Dan mereka akan memainkan hal ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 3. Mereka merasa dikorbankan. Si narsistik seringkali merasa menjadi korban. Ketika ada yang salah dalam hidup mereka, mereka tidak melihat bagaimana mereka dapat melakukan perbaikan. Mereka melihat keluar pada apa yang bisa mereka salahkan. Ini jauh lebih mudah untuk ego mereka. Itu bukan salah mereka. Mereka sempurna. Si narsistik berusaha menyalahkan apapun dan siapapun selain mereka. Jika mereka sedang dalam suasana hati yang buruk, itu salah Anda karena membuat mereka merasa seperti itu. Jika mereka berada dalam pekerjaan bergaji rendah, maka tidak ada yang mengerti kecemerlangan mereka, karena semua orang bodoh. Si narsistik lebih suka menyalahkan seluruh dunia daripada memperbaiki diri mereka sendiri. Ini menghentikan mereka untuk belajar dan berkembang dengan baik. 4. Alihkan perhatian dari perilaku mereka. Si narsistik juga berperan sebagai korban untuk mengalihkan perhatian dari perilaku mereka. Mereka sering mengorbankan orang lain, tapi bersembunyi dalam bayang-bayang menjadi korban itu sendiri.
Misalnya mereka merasa cemburu terhadap Anda. Tetapi alih-alih mengakui hal ini kepada diri mereka sendiri dan orang lain, mereka mengklaim bahwa Anda iri pada mereka. Proyeksi narsistik yang klasik. Si narsistik juga membengkokkan fakta untuk menjadikan mereka korban. Jika Anda mendapat promosi yang mereka rasa berhak, maka mereka mengobarkan kampanye fitnah, smear campaign, selama berbulan-bulan. Dalam narasinya, mereka adalah korban miskin yang diabaikan untuk promosi. Dan menyalahkan Anda karena berteman dengan atasan Anda. 5. Lebih mudah. Si narsistik suka menyalahkan dunia pada umumnya atas kegagalan mereka, karena hal itu jauh lebih mudah dilakukan untuk menangani ego mereka yang rapuh, ditambah mereka akan mendapatkan perlakuan khusus. Mereka terkadang terjebak antara menjadi korban dan menjadi yang lebih baik dari orang lain. Mereka membual betapa kaya dan suksesnya mereka dalam 1 menit, kemudian menangisi kemiskinan dan kegagalan mereka di menit berikutnya. Mereka menginginkan yang terbaik dari kedua dunia. Mereka ingin menjadi brilian dan menjadi korban.